Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah bahwa pesawat terbang dan burung-burung tidak dapat terbang di atas Ka'bah? Kenapa hal tersebut terjadi? Dan apa sajakah bagian-bagian dari Masjidil Haram yang dimuliakan oleh Allah SWT selain Ka'bah? Serta ibadah apakah yang dianjurkan untuk dilakukan dalam tempat-tempat tersebut? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Ka'bah terletak di 21 derajat lintang utara dan 39,5 derajat bujur timur. Ka'bah terletak di antara sekelompok gunung hitam yang mengelilinginya dari segala arah. Area tempat Ka'bah berada terletak 300 meter di atas permukaan laut di salah satu lembah pegunungan Sara. Oleh karena itu, rumor yang mengatakan bahwa tempat Ka'bah tidak memiliki kemiringan, penyimpangan, atau lengkungan di permukaan bumi, atau bahwa area Ka'bah merupakan titik pertama yang menerima sinar matahari terbit di dunia adalah tidak benar. Di Masjidil Haram sendiri ada banyak tempat suci selain Ka'bah yang disucikan, dikunjungi dan digunakan untuk sholat serta berdoa oleh umat Islam di sana. Di antara tempat-tempat tersebut adalah Hajar Aswad, yang merupakan salah satu batu surga sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis. Warnanya menjadi hitam karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di atas bumi. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sana. Hajar Aswad ditempatkan di salah satu sudut Ka'bah dalam bingkai perak untuk melindunginya. Hajar Aswad merupakan salah satu bagian teragung dari Ka'bah, terletak di ketinggian 1,5 meter di atas tanah. Kaum muslimin disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, sebagaimana yang disebutkan oleh mayoritas ulama. Tetapi umat Islam sama sekali tidak menyembah batu tersebut. Mereka melakukan hal tersebut hanya karena mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa'. Walaula anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabiluk ma qabbaltuk." Sesungguhnya aku tahu bahwa kau hanyalah sebuah batu, tidak dapat memberikan mudarat ataupun manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, pasti aku tidak akan menciummu. Al-Hatim, atau dikenal juga dengan nama Hijr Ismail, merupakan bangunan setengah lingkaran di utara Masjidil Haram. Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam membangunnya dari batu melingkar sebagai tempat untuk berlindung kambing-kambing Nabi Ismail alaihissalam. Hijr Ismail pada awalnya termasuk bagian dari Ka'bah. Kemudian karena terjadi bencana alam, orang-orang Quraisy berniat untuk membangunnya kembali. Dan dikarenakan kekurangan dana yang halal untuk membangun Ka'bah, mereka pun akhirnya mengeluarkan Hijr Ismail tersebut dari pembangunan dan memberinya tanda berupa setengah lingkaran yang ada sampai saat ini sebagai penanda bahwa Hijr Ismail termasuk bagian dari Ka'bah. Disunahkan bagi umat Islam untuk salat di bagian Al-Hatim tersebut, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia ingin untuk masuk ke dalam Ka'bah dan salat di dalamnya. Tetapi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, kemudian memasukkannya ke dalam Hijr dan bersabda, "Shalli fil Hijr idza aradti dukhul al-bait, fa innama huwa qit'atun min al-bait, fa inna qaumaki iqtasaru hina banaw al-Ka'bah fa akhrajuhu min al-bait." Salatlah di Hijr jika engkau ingin masuk ke dalam Ka'bah, karena Hijr tersebut merupakan bagian dari Ka'bah, karena kaummu telah mengeluarkannya dari bangunan Ka'bah ketika mereka membangunnya kembali. Maqam Ibrahim, yang merupakan stand dari tembaga dengan lubang yang dilapisi kaca, di mana batu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tempat berdiri beliau saat bangunan Ka'bah mulai tinggi. Jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam muncul di atas batu setelah beliau berdiri di atasnya. Disunahkan juga untuk sholat di belakang makam Ibrahim sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baita lit-ta'ifin wal 'akifin war ruk'is sujud." Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Safa dan Marwah merupakan dua gunung yang mana istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar, berlari antara keduanya sebanyak 7 kali guna mencari air untuk menyelamatkan putranya Nabi Ismail alaihissalam.
Sa'i di antara Safa dan Marwah merupakan salah satu rukun haji yang harus dikerjakan ketika seseorang melakukan ibadah haji. Allah Ta'ala berfirman, Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ay yattawwafa bihima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Sebagian orang percaya bahwa Ka'bah merupakan pusat bumi, serta pusat gravitasi bumi. Tetapi klaim-klaim tersebut tidak memiliki dasar ilmiah maupun landasan agama. Tetapi banyak dari kaum muslimin yang mempercayai anggapan-anggapan seperti ini karena kecintaan dan penghormatan mereka terhadap Ka'bah. Sebagian orang juga percaya bahwa pesawat terbang sampai burung-burung tidak mungkin untuk terbang di atas Ka'bah, beralaskan pada beberapa analisis ilmiah yang sama sekali belum terbukti, seperti adanya ruang hampa udara di lapisan udara di atas Ka'bah, adanya pusat daya tarik magnet di atas Ka'bah, dan adanya cahaya yang keluar dari Ka'bah dan menembus keluar angkasa. Tetapi semua analisis ini tidak didasarkan pada penelitian ilmiah yang terbukti sama sekali. Mengingat pentingnya Ka'bah bagi umat Islam, beberapa langkah keamanan diambil untuk menjaganya agar tetap aman. Dan karena umat Islam di belahan bumi tersebut sedang berada pada puncak ibadah dan kekhusyuan, penanggung jawab Masjidil Haram mengupayakan semua yang mereka mampu untuk menjauhkan hal-hal yang dapat mengganggu jamaah. Di antara tindakan pencegahan yang diambil untuk melindungi Ka'bah agar tidak mengganggu pengunjungnya adalah dengan tidak mengizinkan pesawat terbang untuk terbang di atas Ka'bah sama sekali, sebagai bentuk penghormatan dan untuk menjaga kesucian Ka'bah. Pemerintah Arab Saudi telah melarang navigasi udara di seluruh area Masjidil Haram, dengan beberapa pengecualian untuk helikopter yang mengangkut pasien dan untuk mengkoordinasikan jalur jamaah selama musim haji, sehingga orang-orang akan merasa tenang dan tumakninah ketika mereka tawaf di Ka'bah dan sibuk untuk bertakarub kepada Allah SWT. Sebagaimana mereka juga akan merasakan keagungan tempat yang sedang didatanginya dan tidak terganggu dengan suara pesawat. Dr. Abdullah Al-Musnid, profesor di Departemen Geografi Universitas Qatif, mengatakan, pesawat tidak terbang di atas Masjidil Haram karena merupakan konvensi sipil bahwa area haram dilarang terbang di atasnya untuk pesawat dan tidak untuk satelit. Dia juga berkata, ada segitiga di peta navigasi di atas area Ka'bah yang semua jenis pesawat dilarang terbang di atasnya, termasuk pesawat internasional. Dan belum terbukti secara fisik bahwa burung dan pesawat terbang tidak dapat terbang di atas Ka'bah karena alasan mukjizat. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.